Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matroom, ruang matematika tempat kita belajar dan berdiskusi segala hal yang berhubungan dengan matematika. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi yaitu relasi dan fungsi, di mana materi relasi dan fungsi ini adalah materi SMP kelas 8. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai relasi. Apa sih definisi dari relasi? Relasi itu adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan di B. Bagaimana cara menyatakan relasi? Cara menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama, kita pakai diagram panah. Misalnya seperti ini, saya punya himpunan A. Himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, 3. Anggota B adalah, himpunan B adalah 4, 6, 8. Sekarang kalau saya buatkan panahnya seperti ini, misalnya 1 ke 4, 1 ke 6, 1 ke 9, berikutnya 2 ke 4, 2 ke 6, berikutnya 3 ke 6, 3 ke 8. Dari panah himpunan antara A ke B ini, maka kita bisa sebut sebuah relasinya adalah relasi ini dinamakan A faktor dari B. 1 itu kan faktor dari 4, 1 juga faktor dari 6, kemudian 1 juga faktor dari 9. Berikutnya 2 juga faktor dari 4, 2 juga faktor dari 6, dan 3 juga faktor 6, kemudian 3 juga faktor dari 9. Berikutnya koordinat, cara menyatakan yang kedua adalah koordinat kartesius. Misalnya kita gambarkan yang tadi, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Sekarang kita tulis angkanya, ada 1, 2, 3, 4, 6, 9. Ini kita anggap sebagai himpunan dari ini kita anggap sebagai himpunan dari si A yang tadi. 4, 6, 9 itu adalah yang B. Sekarang kita buatkan nilainya. Yang pertama tadi kan 1 panahnya ke 4. Berarti kalau kita buatkan panah 1 ke 4 ya kayak gini. 1, 4. Inilah titik koordinatnya. Kemudian 1 ke 6. 1 ke 6. Kemudian lagi 1 ke 9. Sesuai warna. Tadi warnanya juga merah supaya untuk mudah mengingatnya. Berikutnya lagi 2 tadi ke 4. Lalu nanti ada 2 ke 6, 2, dan ini 6-nya. Berikutnya lagi ada 3 ke 6, lalu 3 ke 9. Seperti inilah bentuk dari koordinat kartesius dari himpunan pada bagian yang pertama tadi. Berikutnya, cara yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu seperti ini. 1 dengan 4 kita tulis 1 sama 4. Kemudian 1 dengan 6 kita tulis 1 dengan 6. Berikutnya 1, 9. Lalu 2 dengan 4, 2 dengan 6, 3 dengan 6, sama 3 dengan 9. Berikutnya fungsi. Bagaimana atau apa sih definisi dari fungsi? Fungsi adalah atau pemetaan dari A ke B adalah relasi khusus, ingat ya, relasi khusus yang memetakan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah tepat satu dengan anggota B. Sementara pada relasi tadi tidak ada batasnya. Boleh 1, boleh 2, dan seterusnya. Tapi kalau ini tepat satu dengan anggota B. Kita lihat contohnya. Kita punya himpunan A 1, 2, 3. Lalu kita punya himpunan B A, B, C. Lalu kalau saya buat panah seperti ini, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, itu adalah contoh dari fungsi. Kemudian istilah-istilah yang ada pada fungsi, kita lihat dulu. Yang pertama itu ada namanya daerah asal. Himpunan A ini, kelompok yang A ini disebut dengan daerah asal atau nama lainnya domain. Maka anggotanya adalah 1, 2, 3.
Berikutnya, B ini disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Anggotanya adalah A, B, C. Lalu, daerah hasil atau rank. Daerah hasilnya kenapa si A dengan si B saja, kenapa C juga tidak ditulis? Karena yang kena panah dari himpunan A itu, panah A itu mengarah ke B cuma pada A dengan pada B. Jadi, yang dikatakan daerah hasil adalah untuk gampang ingatnya siapa yang kena panah saja gitu. Itu yang dikatakan daerah hasil. Lalu yang C ini karena tidak punya panah berarti dia bukan daerah hasil atau rank. Syarat suatu fungsi. Nah, gimana sih cara membedakan mana yang relasi, mana yang fungsi? Oke, saya buatkan beberapa contoh. Yang pertama saya punya himpunan A 1, 2, 3, himpunan B A, B, C. Lalu kita buatkan panahnya. 1 ke A, kemudian 1 ke B, lalu 3 ke B, 2 ke C. Lalu dari sini, apakah ini fungsi atau bukan? Ternyata ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Nanti kita lanjut dulu ke contoh yang kedua dan ketiga. Dari sana nanti adik-adik dapat menyimpulkan kenapa ini bukan fungsi dan kenapa yang lain fungsi. Oke, saya lanjut contoh yang kedua. Angkanya juga sama, 1, 2, 3, A dengan B. Lalu kalau saya tulis panah kayak gini, 1 ke B, 2 ke A. Lalu 3-nya tidak punya panah. Berikutnya ternyata ini juga bukan fungsi. Berikutnya contoh yang ketiga, kita punya himpunan 1, 2, 3 juga. Lalu himpunan B-nya juga A, B, dan C. Lalu kalau saya tuliskan panahnya, 1 ke B, 2 ke B, 3 ke A, dan C-nya kosong di sini gitu. Lalu apakah ini fungsi? Ternyata ini fungsi. Lalu apa yang membuat kita beranggapan atau menyimpulkan itu fungsi atau bukan fungsi? Oke, coba kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah yang pertama ini dikatakan bukan fungsi karena daerah asalnya itu di sininya itu bercabang. Nilai yang ininya bercabang. Sedangkan yang kedua dikatakan bukan fungsi karena yang ketiga yang di sini itu tidak punya itu panahnya, tidak punya panah ke daerah B atau tidak punya prapeta di B gitu. Jadi syarat suatu fungsi itu adalah daerah domain tidak boleh bercabang dan tidak boleh kosong. Sementara pada daerah kodomain yang ini boleh kosong, boleh bercabang. Jadi yang menyebabkan dia tidak fungsi adalah kalau dia bercabang dan kosong di daerah domainnya. Itu yang perlu diingat. Berikutnya, menentukan banyak pemetaan. Banyak pemetaan dari A ke B adalah rumusnya banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Kemudian, banyaknya pemetaan dari B ke A berarti banyaknya anggota A berpangkat B. Nah, coba perhatikan. Kalau ini A ke B, berarti A-nya yang jadi pangkat. Berarti A-nya yang jadi pangkat. Kalau B ke A, B-nya yang jadi pangkat. Gitu. Itu aja yang perlu diingat. Supaya lebih paham, saya buatkan sebuah contoh. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, himpunan B adalah A, B, C, D. Tentukanlah banyaknya pemetaan dari A ke B. Yang kedua, banyaknya pemetaan dari B ke A. Oke, kita coba jawab. Kita tulis dulu berapa banyak anggota himpunan A. Berarti A kan 1, 2, 3, maka ditulis NA. N itu menyatakan banyaknya anggota A adalah 3. Kemudian A, B, C, D. Berarti NB, berarti anggotanya banyaknya 4. Lalu jawaban yang pertama apa? Banyaknya pemetaan dari A ke B. Berarti B berpangkat A. B-nya 4, kemudian A-nya 3. Berarti 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali, hasilnya 64. Lalu banyaknya pemetaan dari B ke A berarti B yang jadi pangkat, A yang jadi bilangan pokok. Karena A itu banyaknya 3, B-nya 4 berarti 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 berarti hasilnya nanti 81. Berikutnya ada namanya korespondensi 1-1. Apa sih yang dikatakan dengan korespondensi 1-1? Coba kita lihat dulu definisinya. Himpunan A
dan B dikatakan korespondensi satu-satu jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu dengan anggota. Berarti dari domain ke kodomain itu cuma tepat satu panahnya, masing-masing satu. Setiap anggota tuh cuma punya satu pasangan. Berikutnya kita lanjut, banyaknya korespondensi satu-satu nanti adalah N kali N kurang 1 kali seterusnya sampai 321. Atau kita sebut dengan N faktorial. Tanda seru ini dibaca dengan faktorial. Lalu gimana sih kalau contohnya gitu? Kita punya himpunan A, B gitu ya. Misalnya saya buatkan panahnya dulu. 1 ke C, 2 ke B, 3 ke A. Berarti ini kan satu-satu, tidak ada yang bercabang di sini. Tidak punya cabang di domain, tidak punya cabang di kodomain. Maka ini disebut korespondensi satu-satu. Lalu banyak anggota di A juga sama dengan banyak anggota di B. Jadi syarat korespondensi satu-satu juga kayak gini. Banyak anggota A sama banyak dengan anggota B. Kalau di sininya ada 3, di sini juga harus 3. Berikutnya contoh yang kedua, mungkin panahnya kita rubah bentuknya. Panahnya kayak gini. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Ini juga korespondensi satu-satu. Lalu berapa sih banyaknya korespondensi satu-satu tersebut? Maka kita hitung banyaknya korespondensi satu-satu adalah 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1. Jadi gambar ini, hubungan antara A dengan B itu bisa dibuat sebanyak 6 kemungkinan. Atau 6 gambar diagram panah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Untuk yang ketiga, 4, 5, dan 6-nya coba adik-adik lukis sendiri. Nanti akan adik temukan ada 6 gambar yang bisa dibikin korespondensi satu-satunya. Oke, kita lanjut contoh 1. Fungsi fx menuju x plus 2 dengan daerah asal 2, 4, 6, 8 memiliki daerah hasil. Sekarang jangan ragu pula kalau bentuk fx itu artinya kayak gini. Fx sama dengan x ditambah 2. Artinya itu kalau f titik x itu bisa ditulis menjadi fx. Lalu gimana daerah hasilnya? Ya kita substitusi satu-satu. Berarti di sini f2, maka di sini 2 ditambah 2. Berarti hasilnya 4. Lalu f4, berarti di sini 4 ditambah 2. Berarti hasilnya 6. Lalu berikutnya f6. Berarti di sini 6 ditambah 2. Berarti hasilnya 8. Lalu berikutnya F8, berarti 8 ditambah 2 sama dengan 10. Oke. Lalu kalau kita buatkan gambarnya gimana kira-kira? Kalau kita buatkan gambarnya ya sederhana saja, bisa kita lukiskan kayak gini. Kalau ininya himpunannya kita tulis di sini daerahnya tadi 2, 4, 6, 8. Lalu kita punya kayak gini lagi nanti. Di sininya adalah 4, 6, 8, 10. Maka kalau kita buatkan panahnya berarti 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10. Nah, kayak gitulah nanti kira-kira. Berikutnya contoh yang kedua. Diketahui fx sama dengan A X tambah B jika F min 2 sama dengan negatif 4 dan F min 6 sama dengan 12, maka bentuk fungsi F adalah, berarti yang ditanyanya fungsinya. Jadi cara mengerjakan ini kita pakai konsep substitusi saja. Kalau Fx sama dengan AX ditambah B, kita ganti dulu F-nya dengan min 2. Berarti jadinya min 2A ditambah B sama dengan min 4. Lalu berikutnya kita ganti F negatif 6 sama dengan min 6A ditambah B sama dengan 12. Lalu ini kita kurangkan supaya habis. Min 2 dikurang negatif 6 berarti positif 4A sama dengan min 16. Berarti A-nya sama dengan min 4. Kalau dapat A min 4, substitusi ke persamaan pertama. Kita substitusi min 2A ditambah B itu sama dengan min 4. Berarti min 2 kali min 4 ditambah B sama dengan min 4.
T8 ditambah B sama dengan min 4. B-nya sama dengan min 12. Maka dari sini bisa kita dapatkan fx-nya adalah substitusi aja ke sini lagi. A-nya tadi berapa? Min 4. Min 4 x dikurang 12. Oke, demikianlah materi relasi dan fungsi kita pada video kali ini. Nanti kita coba lanjutkan lagi dengan macam-macam contoh soal atau soal-soal UN yang berhubungan dengan relasi dan fungsi. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.